Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Nah, untuk analisa ataupun potensi payernya gold hari ini mengalami penurunan dari harga open. Nah, selanjutnya jika melihat trennya, ini masih dalam tren kenaikan. Candle masih berada di atas middle BB. Nah, seperti yang saya sampaikan, apabila tren dalam kenaikan mencari entry-nya B, akan tetapi jika sudah nyampe pada batasnya maka tidak untuk di entry B. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan yang mana pada time frame-nya daily di sini nampak terlihat jelas tren dalam kenaikan. Nah, selanjutnya ada candlestick arah kuku B yang belum mengambil re-entry. Nah, di sini adalah area pengambilan re-entry-nya MA5 10 middle BB. Nah, jika ingin memberikan mappingan boleh di sini. Di area ini ya. Area MA5 10 low sini. Nah, boleh kita berikan mappingan seperti ini. Nah, selanjutnya mencari setup itu di H4 atau H1. Boleh entry di sana. Nah, jika tren dalam kenaikan maka mempunyai target atau destinasi adalah volume tertinggi sampai dengan top BB. Ini adalah destinasinya Bollinger Band. Jadi tidak perlu buru-buru kita entry. Kita analisa ini wajib yakin dengan analisanya sendiri. Rugi untuk kita, profit untuk kita. Ini yang sering saya sampaikan. Jangan mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Selanjutnya kita bisa berikan garis di sini ya. Apabila tidak mampu dilewati, maknanya adalah valid MHV, market hilang kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ke atas gitu. Nah, kita berikan garis di sini. Nanti kita tinggal pindah ke H4. Kita akan cari ada apa ataupun setup apa yang berlaku pada time frame-nya H4. Jadi nggak perlu buru-buru ya, candle ini nggak loncat. Dari pagi masih di sini-sini aja, naik turunnya hanya 20-30 pip aja, cuma lewat naik lewat turun, masih di area harga close tadi pagi atau harga open. Nah, selanjutnya kita tinggal pindah mencari setupnya di sini di H4, apa yang berlaku di sini. Nah, itu ya. Nah, apabila dilihat di sini, ini adalah garis harga daily yang ditargetkan. Nah, kita boleh menggesernya pada sini H4 sini ya, MHP-nya H4 ini boleh, mau digeser di sini boleh, sesuai dengan ketinggian volume di H4. Selanjutnya kita tinggal mendetailkan di sini apa yang berlaku di sini ya. Di mana ada MHV, ada candlestick arah, re-entry, tidak lagi membuat momentum, maknanya bisa dikatakan perjalanan ke bawah ini selesai gitu ya. Nah, ini penurunan yang tadi malam saat terjadinya news, maka hanya berlaku 30 menit, selanjutnya balik ke atas dan disambung tadi ya, tadi pagi sempat naik dan sekarang kembali turun. Nah, contoh seperti ini sering saya buat atau sering terjadi, yang mana tidak mampu turun melakukan kenaikan minimal 3 candle sampai pada middle BB. Ketika tidak lagi mampu naik ke atas, bisa berlaku 3 candle pula ke bawah, hampir di semua time frame. Nah, jadi apa yang saya sampaikan adalah teknik ya. Bagaimana cara analisa, teknik entry-nya seperti apa, ataupun strategi entry-nya mau seperti apa itu. Maka ini yang saya pelajari. Nah, jika kita sudah mendapatkan ya entry terbaik seperti apa, entry terbaik dunia ya, sering saya sampaikan. Entry terbaik low BB, top BB, top BB, low BB. Syarat-syaratnya seperti apa? Ya? Harus memenuhi syarat. Nah, seperti apa MHV itu kita buat detail ya, didetailkan dulu baru ambil posisi entry gitu. Nah, ini H4-nya berada di low BB-nya H4. Ini dari mappingan daily. Nah, selanjutnya kita bisa pindah ke H1 untuk memperkecilnya. Jadi minimal setup ini adalah H4 dan H1. Nah, kita pindah ke H1, apa yang berlaku di H1. Nggak perlu buru-buru ya, candle ini nggak bakal loncat ya. Dalam satu hari ini hanya situasi di sini aja ya. Nah, kita akan tengok ke sebelah kiri ini ada apa gitu. Nah, di sini ternyata ada
ekstrim, double ekstrim. Nah ini sama ya, ada ekstrim. Nah kita boleh tengok ke sebelah kiri ini ada apa gitu boleh. Nah, apa yang berlaku di sini itu jika ingin mendetailkannya. MHV ekstrim, double ekstrim. Double ekstrim kan mematikan pergerakan H4 ya. Nah, jika H1 double ekstrim maka H4-nya bisa berlaku MHV gitu. Nah ini bisa berikan garis di sini, maknanya adalah dia satu ini sedang melakukan sideway atau katakanlah sedang membentuk re-entry di time frame besar, maka boleh diberikan garis itu boleh. Nah, jadi ini mappingannya sederhana saja, nanti yang nggak kepake itu bisa dihapus. Oke di sini. Nah, kita boleh berikan garis di sini. Nah, selanjutnya baru dianalisa bahwa di H1 ini adalah sedang melakukan sideway ya, antara garis ini dengan garis yang ini, atas ekstrim bawah MHV itu. Nah, karena trennya berada di atas, maka kalau ke atas adalah ekstrim yang tidak melawan tren akan terjadi MHV itu. Nah, jika mengacu di sini tidak mampu turun naik 3 candle, ini kan banyak kesamaan ya di semua time frame. Nah tinggal kita ini mau sabar atau tidak. Nah, ya. Nah jika pindah ke sebelah sini sama ya, tidak mampu naik penurunan 3 candle, sama di sini naik minimal 3 candle. Nah sekarang kita tinggal memilih mau entry di mana. Ini kita sendiri yang memilih. Nah, bahwa di market ini tidak ada yang salah. Entry B atau sell itu kalau pada posisinya pasti profit. Entry terbaik contohnya ya, low BB. Ya, low BB syaratnya apa? Entry terbaik, top BB syaratnya apa ya? Itu ada signal ekstrim, ya, TP wajib, MHV. Nah, MHV inilah kan titik untuk entry. Nah, cara memvalidkannya seperti apa, butuh candle apa itu aja ya. Nah, jadi sesabar apa kita menunggu. Contoh, belum sampai entry di tengah-tengah seperti yang saya sampaikan. Entry di tengah-tengah itu mempunyai resiko 50% gitu. Nah, jadi kalau sudah running, ketika kita entry di tengah-tengah, buy ataupun sell, saat running segera pasangin break even atau SL plus. Nah, itu cara-cara itu yang saya lakukan. Apabila belum profit saya nggak pasang SL malah gitu ya. Ya contoh kita akan menunggu BP terbaik di mana? Di area bawah pastinya, bukan di tengah-tengah. Begitu pula dengan sell. Jadi banyak contoh yang saya buat ini bukan ajakan entry, ayo entry bukan. Tapi ini cara mengambilnya itu seperti itu ya. Entry terbaik di bawah maka kita akan menunggu di bawah saja. Nah jika entry sell terbaik di atas maka kita akan menunggu di atas saja. Entry di tengah-tengah itu 50% resikonya itu ya. Karena banyak banget yang japri itu minta saran dengan modal sekian baiknya kan lu seberapa gitu ya. Nah, kemungkinan nanti sore selepas pulang kerja kita live ya, kita akan bahas atau mungkin besok itu ya kita tambah edukasi. Kita mau edukasi apa, ketahanan mental atau ingin ya ini dunia bisnis ya, dunia nah seperti apa langkah-langkahnya agar kita menghasilkan profit. Nah, jadi cari yang mudah saja. Nah, kita mau cari profit tambahan atau pemasukan tambahan, nggak perlu cari yang rumit-rumit. Nah, cari yang mudahnya dulu. Jika kesulitan pelajari lagi gitu. Untuk entry itu nomor 2 nomor 9 nah ya. Nggak perlu buru-buru entry. Market ini ya seperti ini. Ketika sideway seperti ini nanti malam tinggal cek aja. Adakah nanti malam jadwal-jadwal iklan lewat ya. Ya, jam 19, 19.30 sampai 20.21 open marketnya London itu. Nah, itu boleh ya, pantau di sana, nggak perlu buru-buru. Jadi apabila tren kenaikan, kita boleh mencari B, tapi posisinya juga harus di bawah, nggak serta-merta di pucuk itu tidak ya. Jadi untuk goal ini di daily-nya ini masih tren dalam kenaikan, akan tetapi posisinya sudah di atas, maka harus divalidkan di time frame kecil. Kurang lebihnya itu seperti itu. Nah jika ditengok di weekly pun sama ya. Nah, di weekly MA5 10 nya ini udah posisinya di atas. Jadi kalau nanti di atas itu boleh kita mencari sell itu boleh. Kalau di bawah kita akan mencari entry-nya buy. Ini contoh-contoh mudah saja. Jadi putuskan kita ini mau entry di mana, di time frame-nya berapa, maka akan sesuai ya. Yang mana low BB nyampe top BB nyampe low BB. Nah kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi entry tidak ada yang salah.
cara analisis selama kita paham arah, paham batas di mana kita akan mengambil profit. Untuk BBMA, entry sudah disiapkan semuanya ya, di mana boleh entry dan tidak boleh entry ya, sesuai dengan strukturnya yang berlaku. Mana yang menentang basic BBMA akan terjadi ekstrim. Nah, contohnya pada EMA 5 jika keluar dari Bollinger Band. Nah, ini adalah salah satunya yang bisa kita pelajari dengan mudah. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk analisa pairnya gold. Ada salah kata saya mengucap, saya ucapkan terima kasih banyak, saya minta maaf. Nah, buat teman-teman dan rekan-rekan ini ya bisa dijadikan bahan perbandingan. Terima kasih.